pagi, apa kabarnya hari ini? Tentunya dahsyat, ajaib, dan luar biasa dalam Tuhan Yesus. Oke, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita hari ini, kita bermain dulu ya. Nah, permainan hari ini kita menguji konsentrasi kita. Nah, siapa tahu binatang gajah besar atau kecil? Mana? Besar atau kecil gajah? Besar ya. Semut besar ya. Oh, semut kecil dibandingkan dengan gajah jauh banget ya. Gajah gede banget, semut kecil banget. Nah, makanya ada lagunya semut kecil, ya kan? Oke. Nah, kalau Bunda Lisa bilang gajah, kita harus bilang kecil, tapi tangannya kita buat besar. Semut kita buat kecil tapi kita ngomong besar. Oke, kita coba ya. Gajah kecil, semut besar. Gajah kecil, semut besar. Semut kecil, salah. Semut besar ya. Gajah kecil, gajah besar, salah lagi. Harusnya gajah kecil, semut besar, semut kecil, salah lagi. Oke, nah seperti itu. Ayo kita coba ya sama-sama berdiri semuanya. Semuanya berdiri, yang belum berdiri, yang masih baring-baring, yang masih malas-malas, masih ngantuk-ngantuk. Ayo bang. Semangat. Oke, kita mulai ya. Gajah besar, salah. Ulangi lagi. Gajah kecil, semut besar, gajah kecil, semut besar, gajah kecil. Nah, seperti itu. Ulang lagi, sekali lagi. Gajah kecil, semut besar, gajah kecil. Nah, seperti itu ya. Ayo, bisa di rumah bermain bersama mama dan papa dan juga siapa saja di dalam keluarga, karena hari-hari ini kita harus betah tinggal di rumah ya. Tetap jaga kesehatan, tetap lakukan protokol kesehatan ya. Kalau keluar kemana saja harus pakai masker, rajin cuci tangan, tetap tangan kita bersih ya. Selalu siapkan hand sanitizer ya, untuk menjaga agar tangan kita tetap bersih dan makan makanan yang sehat. Semuanya jaga kesehatan. Ayo, selamat mengikuti ibadah minggu ini penuh kemenangan bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu, selamat pagi. Kita jumpa lagi dalam sekolah minggu online. Semuanya siap menyembah Tuhan. Siapkan hati kita, pikiran kita, jiwa kita. Kita duduk yang baik dengan sikap menyembah. Siapkan ya, adik-adik sudah? Ayo, masih ada yang malas-malas. Oke, terima kasih sudah duduk yang manis. Kita siapkan hati kita. Tuhan Yesus, kami akan siap menyembah. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus menguasai kami. Haleluya, amin. Ku masuk ruang Maha Kudus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan
kudus, terima kasih Bapa, kami akan siap memuji Engkau. Terima kasih Engkau yang kudus sampai selama-lamanya. Engkau Tuhan yang kudus, tiada yang sama seperti Engkau. Kami siap memuji Tuhan. Kami siap menaikkan syukur dan puji-pujian kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Siap? Siap. Dari terbitnya matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Tepuk tangan, jangan duduk-duduk aja, tepuk tangan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali jemput kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh.
akan membaca Alkitab dari Perjanjian Lama, yaitu Bunda Yani ambil di Ayub 1 pasal 1 sampai dengan yang ke-20. Mari kita baca bersama-sama dalam ayat pertama sampai selanjutnya. Ada yang perikopnya berjudul Kesalehan Ayub Dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari seluruh orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah dikau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari, ketiga anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandainya pada 4 penjuru, dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Oke, demikian jauh pembacaan firman Tuhan tadi. Dari bacaan tersebut, Bunda Yani mau mengatakan bahwa Ayub adalah seorang ayah yang luar biasa.
Ayub adalah seorang pendoa yang hebat bagi anak-anaknya, bagi istrinya. Dia selalu mendoakan anak-anaknya agar anak-anaknya selalu diberkati, selalu dilindungi, selalu dijaga, dan selalu disertai. Nah, ketika dia sedang membangun hubungan dengan Allah, tiba-tiba datanglah iblis untuk mencobai Ayub. Dia menghadap kepada Allah. Dia ingin mengatakan bahwa ketika Ayub jatuh, Ayub akan melupakan Allah, dan Ayub tidak akan lagi mengingat-ingat tentang kebaikan Allah. Lalu iblis datang kepada Tuhan, dan Tuhan berkata kepada iblis, janganlah engkau mengelurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Nah, ketika iblis datang kepada Ayub, iblis mendatangkan ujian atau masalah-masalah yang diberikan kepada Ayub. Masalah yang pertama yang terjadi pada Ayub adalah ketika lembu sapi sedang membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua yaitu api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing dan domba-domba dan juga penjaga-penjaganya. Yang berikutnya, datanglah orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul para penjaganya dengan mata pedangnya. Yang keempat, datang angin ribut bertiup dari seberang gurun, melanda rumah itu dan robohlah rumah tersebut sehingga menimpa anak-anak Ayub. Nah, ketika mereka para penjaga-penjaga atau pengawal-pengawal Ayub datang membicarakan hal ini kepada Ayub, betapa sedihnya Ayub, sebab apa yang Ayub lakukan selama ini mungkin dia menganggap bahwa itu adalah sia-sia, tapi tetap dia percaya bahwa dia punya Allah yang luar biasa, dia punya Allah yang selalu menjaga dia tetap mau setia kepada Tuhan. Walaupun dalam keadaan apapun, Ayub percaya ketika semua yang dimilikinya diambil tanpa sisa, tapi Ayub tetap mau menyembah, mau memuji, mau tetap berdoa. Mungkin itu saja dari Bunda Yani, cerita dari Ayub. Adik-adik yang terkasih, mari setiap kita jadilah anak-anak yang setia seperti Ayub, yang tetap berdoa, yang tetap kuat apapun yang terjadi ketika masalah datang dalam kehidupan kalian. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Nah, Bunda Yani akan membuat challenge buat kalian. Challenge dari Bunda Yani adalah kalian bisa mengambil dari Google atau kalian bisa juga menggambar tentang Ayub ketika dimana Ayub punya badan itu mengalami borok atau luka-luka. Itu anak-anak bisa mengambilnya dari Google atau menggambarnya. Apapun yang bertemakan tentang Ayub, kalian bisa buat di satu kertas. Kalian bisa mewarnai, kalian bisa hias apapun. Mungkin itu saja. Para orang tua juga bisa membantu anak-anaknya. Itu mungkin challenge dari Bunda Yani. Oke, cukup sekian. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang kita akan menutup. Mari kita angkat satu lagu, yaitu God is so good. Tuhan baik dalam segala keadaan. Tuhan selalu baik. Ya, seperti cerita Ayub tadi, Ayub merasa Tuhan itu selalu luar biasa baiknya bagi kita. Ya, semua lipat tangan dan sikap doa, kita nyanyi lagu. God is so good. God is so good.
God is so good to me. God is so good. God is so good. God is so good to me. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan. Berkati hati kami yang mendengar supaya kami bertumbuh dan tidak melupakan setiap firman Tuhan yang sudah diajarkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan berkati Indonesia, berkati tanah Papua, berkati Papua Barat. Berkati tanah Papua Barat ini seluruhnya Tuhan. Kami percaya ada dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa juga kota Manokwari secara khusus, berkati udara, tanah, air, laut. Tuhan berkati makanan, tumbuhan, semuanya Tuhan berkati. Dan kami akan menikmatinya, kami akan sehat, dan kami percaya kami kuat di dalam mengalami pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak Rocky, sertai mereka Tuhan. Tuhan menyertai mereka, dalam nama Tuhan Yesus perlindungan. Tuhan Yesus menyinari wajah-Mu atas mereka. Tuhan berikan damai, sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, mereka ada dalam pelayanan malaikat-Mu. Berkati setiap orang tua mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan berkati pemerintah, berkati keamanan, dan biarlah kota kami ada damai sejahtera. Shalom terjadi atas Manokwari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.